Hey, what's up everybody? Balik lagi sama Michael Justin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Di series ini kita bakal ngomongin tentang espresso. Jadi kita bakal ngomongin gimana variabel-variabel apa aja sih yang mempengaruhi espresso itu. Terus juga gimana caranya kita bisa dial in espresso. Jadi gimana rasanya kalau kopi yang under extracted, over extracted, sama yang sweet spot gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dial in, kita harus tahu apa sih variabel-variabel yang akan mempengaruhi ekstraksi kita. Tuh, oke. Jadi secara general itu ada 3 variabel yang paling penting di espresso. Sebenarnya ada 4, tapi yang 3 ini yang paling simple dan mudah. Ntar nanti kalau misalnya udah advance, baru ngomongin yang terakhir. Jadi yang 3 ini adalah dose, yield, dan temperatur. Jadi yang pertama itu adalah dose atau seberapa banyak bubuk kopi kering yang kita pakai di saat kita membuat espresso. Oke. Jadi dose itu ibaratnya kayak kalau kita mau bikin kuenya gede apa kuenya kecil, jumlah tepung yang akan kita pakai itu juga akan beda. Kuenya itu adalah minuman kita, espresso kita. Jadi kalau kita mau bikin espresso yang besar, kita butuh dose yang besar. Kalau kita mau bikin espresso yang cuma diminum sebagai espresso aja, bukan jadi misalnya es kopi susu, apa jadi cappuccino yang ukurannya 8 ounce, itu kita nggak perlu dose espresso yang gede-gede banget. Oke, terus itu ada hubungannya juga sama filter basket kita. Jadi biasanya dose kita itu akan menyesuaikan dengan filter basket, atau juga filter basketnya yang menyesuaikan dengan dose kita. Jadi sebagai contoh di sini ada yang ukuran 14 gram, sama ada juga yang ukuran 20 gram. Oke, jadi kalau kita mau pakai dose 20 gram, kita harus pakai yang 20 gram. Kalau kita mau yang 14 gram, kita pakai yang 14 gram. Nggak boleh kegedean, nggak boleh kekecilan. Kenapa? Karena kalau misalnya filter basketnya itu kekecilan, jadi ntar kopinya kepenuhan, akan nyangkut di group head kita. Kalau si filter basketnya kegedean, nggak cukup kopi di dalamnya, ntar waktu kita extraction, si kopinya akan terbang-terbang. Oke, jadi secara standar di specialty coffee shops itu dose dia bervariasi antara sekitar 18 gram sampai 22 gram. Tergantung ukuran cup, sama dia dibikin jadi black coffee atau jadi milk based coffee. Sama yang terakhir itu juga ada hubungannya sama costing. Jadi tergantung dia mau jual kopinya itu berapa, dia akan coba menyesuaikan dose-nya. Oke, variabel yang kedua itu adalah yield atau jumlah minuman yang jadi, yang liquid gitu ya. Jadi yield itu seberapa berat si espresso kita. Jadi misalnya kalau dibilang, dose-nya 20, keluarnya 45 gram, berarti si yield-nya itu yang 45 gram. Apa pengaruhnya yield terhadap kopi kita? Itu pengaruhnya ada 2. Yang satu itu pengaruh ke mouthfeel atau seberapa kental dan seberapa encer espresso kopi kita. Yang kedua adalah extraction atau seberapa mateng kopi kita diseduh dan diekstrak gitu ya. Jadi yang pertama, semakin banyak, semakin tinggi yieldnya, itu kopinya akan semakin encer. Semakin kental, semakin pendek yieldnya, kopinya ya akan semakin kental dan semakin nonjok gitu kan. Jadi pas diminum tuh intens banget. Nggak ada salah, nggak ada benar. Biasanya kita mau, kalau diminum sebagai espresso, kita mau yield yang supaya kopinya itu nggak terlalu keenceran, nggak terlalu kekentalan. Jadi pas diminum kita bisa ngerasain banyak hal karena kopinya itu pas mouthfeel-nya. Terus juga biasanya kalau kita mau jadiin si espresso itu sebagai milk beverage, kebalikannya justru kita mau espresso yang kental supaya waktu dicampur susu atau ntar dicampur gula itu nggak bakal hilang rasa kopinya. Jadi kita mau bikin kopi yang lebih kental. Nah, cuman di tingkat kekentalan si yield ini itu juga akan mempengaruhi rasa yang keluar dari kopi kita. Jadi semakin banyak yieldnya, semakin panjang, ekstraksinya akan semakin tinggi. Semakin rendah yieldnya, ekstraksinya akan semakin
rendah gitu ya. Jadi kalau kopi diekstrak itu, jadi kayak makanan dimasak, semakin mateng masakannya semakin enak rasanya, tapi kalau kematangan juga gosong. Semakin rendah dimasaknya, semakin kita bisa ngerasain rasa sebenarnya dari kopi itu tersebut. Tapi juga kalau kurang mateng ya rasanya nggak enak. Kalau kopi ya rasanya kayak tanaman, karena kopi itu buah. Biji kopi mentah itu kan rasanya green gitu, kayak rasa tanaman. Jadi kita nggak mau terlalu mentah, tapi kita juga nggak mau terlalu matang. Jadi kita yield ini bisa digunakan untuk mainin rasa juga gitu, bisa untuk eksplorasi. Nah, yang terakhir adalah time atau seberapa lama kopi kita dimasak, diekstraksi. Caranya mempengaruhi time adalah dengan mengatur grind size kita, atau seberapa halus dan seberapa kasar kopi kita digiling. Semakin halus, akan semakin panjang extraction time kita. Akan semakin lama kopi itu terekstraksi, karena airnya susah untuk turun. Semakin kasar grind size kita, maka akan semakin cepat kopi itu turun, sehingga ekstraksinya juga semakin rendah. Oke, jadi kalau misalnya sebagai contoh, kita udah yieldnya pendek, kopinya kental, tapi extractionnya cepet banget, rasa kopinya itu akan sangat asam atau justru rasanya kayak tanaman, green, karena ekstraksinya itu rendah, udah secara yield dia pendek, secara waktu juga masaknya pendek. Sebaliknya kalau sama-sama panjang, udah waktu masaknya panjang, terus yieldnya juga panjang, udah encer, pahit lagi, jadi beneran udah nggak ada rasanya lagi. Jadi kita mau mainin antara yield dan contact time kita. Jadi biasanya kalau gue personally itu selalu yang diatur pertama adalah yield dulu. Kita tentuin nih kopi mau dijadiin espresso, apa mau dijadiin milk beverage, mau sekental apa, mau seencer apa. Kalau udah dapet, kita baru main-mainin rasanya lagi menggunakan contact time. Jadi biasanya misalnya dosnya 20 gram, keluarnya 45 gram atau 50 gram dalam 25 detik misalnya. Rasanya begini. Kalau 50 gram mungkin bisa jadi black coffee, kalau 40 gram bisa jadi milk based espresso. Dari situ nanti kita baru tentuin nih, kalau rasanya masih kurang manis bisa diekstrak lebih lama, rasanya terlalu pahit bisa diekstrak lebih rendah. Jadi kalau kopi, perjalanan rasanya itu pretty simple. Dia biasanya asin dulu, habis itu asam kayak buah mentah, habis itu asam kayak buah yang udah mateng, jadi enak. Habis itu manis, habis manis dia bakal sepet, habis sepet dia bakal pahit, habis pahit dia bakal hollow, hampa, nggak ada rasanya. Jadi pahit, habis itu udah kayak apa ya? Rasanya tuh kayak minum teh yang udah kelamaan dicelup, nggak diangkat-angkat, itu bakal rasanya pahit dan hampa, gitu doang. Oke, jadi itu part 1 dari espresso kita. Sampai ketemu di part berikutnya, kita akan dial in. See ya!